Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini materinya mengenai teori konvolusi ya. Di teori konvolusi yaitu konvolusi adalah salah satu proses filtering image yang sering dilakukan pada proses pengolahan gambar. Nah, pada MATLAB terdapat banyak sekali cara yang dapat dilakukan untuk melakukan proses konvolusi ya. Jadi, proses konvolusi ini dilakukan dengan menggunakan matrik yang biasa disebut MAS ya. Nah, yaitu matrik yang berjalan sepanjang proses dan digunakan untuk menghitung nilai representasi lokal dari berbagai piksel pada image-nya. Jadi operasi yang mendasar dalam pengolahan citra adalah operasi konvolusi ya. Konvolusi dua buah fungsi fx dan gx didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini hx ini konvolusi hasilnya sama dengan fx, ini tanda bintang, kemudian gx sama dengan integral antara min theta ini sampai ini ya, min sampai hingga kemudian f a g x min a dA ya. Nah, dalam hal ini tanda bintang ini menyatakan operator konvolusi ya. Dan pengubah variabel a adalah pengubah bantu dummy variabel ya. Nah, untuk fungsi diskritnya konvolusi didefinisikan sebagai berikut ya. Jadi ini ya, hx sama dengan fx bintang gx, ini sigma 0 sampai ini ya, hingga ini f a gx min a. Nah, pada operasi konvolusi di atas disebut dengan kanal konvolusi atau kanal penapis filter ya. Jadi kanal gx merupakan suatu jendela yang dioperasikan secara bergeser pada sinyal masukan fx ya. Dalam hal ini jumlah perkalian kedua fungsi pada setiap titik merupakan hasil konvolusi dinyatakan dengan keluaran hx ya. Nah, ilustrasi konvolusi adalah, jadi misalkan fungsi fx dan gx diberikan pada gambar 4a itu fx, 4b itu gx ya. Langkah-langkah perhitungan konvolusi ditunjukkan mulai dari 4c sampai 4f dan hasilnya yaitu 4g. Nah, ini jadi ini 4a, ini fx, ini gx, kemudian ini g min alpha ya, di sini gx min a. Nah, ini prosesnya, tadi bentuk gambarnya akan menghasilkan seperti ini, sehingga hasil akhirnya akan menghasilkan hx ini ya. Nah, ini jadi ini hx nya itu ini. Nah, kemudian konvolusi sangat banyak dipergunakan dalam pengolahan citra untuk memperhalus atau istilahnya smoothing, menajamkan, crispening, mendeteksi tepi atau edge detection ya. Nah, serta efek lainnya. Contohnya misalkan embossing ya. Embossing yaitu membuat citra seolah diukur pada permukaan gambar nikel. Koefisien jendela konvolusi memiliki bobot tengah per nilai 0 dan jumlah seluruh bobotnya sama dengan 0. Kemudian blurring,
pengaburan, yaitu filter spasial lupas yang melenyapkan detil halus dari suatu citra. Pengaburan dicapai melalui konvolusi dari seluruh koefisien mass bernilai sama. Bowling ini perataan nilai piksel-piksel tetangga, makin besar ukuran mass maka makin besar efek pengaburan. Kemudian sharpening, nah ini penajaman, yaitu memperjelas detail suatu citra, menambah kontras dengan penjumlahan atas citra tepi dengan citra asli, maka bagian tepi objek akan terlihat berbeda dengan latarnya sehingga citra terkesan lebih tajam. Kemudian edge detection, yaitu deteksi tepi, yaitu proses menentukan lokasi titik-titik yang merupakan tepi objek. Nah, konvolusi pada fungsi dwimatra atau dua dimensi, yaitu fungsi untuk fungsi dengan dua pengubah, fungsi dua dimensi atau dwimatra. Operasi konvolusi didefinisikan sebagai berikut. Jadi ini Hx sama dengan fx y konvolusi gxy, integral ini 2 kali integral a kali b ini, nah sampai ini ya. Nah untuk diskritnya tinggal diubah sigmanya ini ya. Kalau ini integral, di sini menggunakan sigma ya. Nah fungsi penapis Gx ini disebut dengan convolution filter atau convolution mask atau convolution kernel atau template ya. Dalam ramah diskrit, kernel konvolusi dinyatakan dalam bentuk matriks, umumnya 3 min 3, namun ada juga yang berukuran 2 min 2 atau 2 min 1 atau 1 min 2. Ukuran matriks ini biasanya lebih kecil dari ukuran citra. Setiap elemen matriks disebut dengan koefisien konvolusi. Nah, gambaran atau ilustrasi konvolusi seperti ini ya. Jadi misalkan ini ada di dalam satu gambar, ini ada piksel, kita ambil di sini sampelnya. Ini P1, P2 sampai P9 ya. Kemudian kita kasih nama ABC sampai I ya, ini kernelnya ya. Nah, sehingga FIC sama dengan AP1, BP2 dan seterusnya sampai IP9 ya. Nah, operasi konvolusi dilakukan dengan menggeser kernel konvolusi piksel per piksel. Hasil konvolusi disimpan dalam matriks yang baru ya. Nah, contohnya misalkan ada 2 citra atau gambar ya, yang resolusinya yaitu 5x5 itu fx y, kemudian yang 3x3 itu gxy ya. Nah ini jadi contohnya misalkan ini ada piksel, ini nilai pikselnya ya, nanti nilai gambar atau warnanya itu ini nilainya ya. Kemudian gx nya ini juga mempunyai nilai ya. Nah keterangan tanda di sini ada tanda ini menyatakan posisi 0,0 dari kernel ya. Nah operasi konvolusi antara citra fxy dengan penapis gxy ini dapat digambarkan sebagai berikut ya. Jadi tempatkan kernel pada sudut kiri atas. Nah ini di pojok kiri sendiri, pojok kiri atas. Nah kemudian nilai intensitas baru dari piksel pada, nah nilai tengahnya ini nanti tengah-tengahnya kan di sini, maka nanti hasilnya diletakkan di sini ya. Nah kemudian posisi piksel, posisi 0,0 kernel dengan cara menghitung seperti ini ya. Nanti 0 kali 4 ya, kemudian min 1 kali 4, 0 kali 3, kemudian min 1, nanti pokoknya selang-seling ya, 0 min 1 0 min 1 ya.
kecuali yang di tengah sini itu dikalikan dengan nilai tadi ya, nilai 4 ini tadi ya. Nah ini berarti kan 6, 4 kali 6 yang tengah ini, kemudian dilanjutkan 0 lagi kali 5. Nah sehingga hasilnya 3. Nah kita tulis di sini 3. Kemudian digeser lagi satu kolom. Nah dihitung lagi. Nah pokoknya yang tengah-tengah sini dikalikan dengan 4, yang lainnya 0, min 1, 0, min 1, 0, min 1, 0, min 1, 0 ya. Ini. Sehingga hasilnya di sini 0. Nah ini dan seterusnya prosesnya sampai menghasilkan nilai. Nah seperti ini ya nilainya. Nah sebagai catatan, jika konvolusi menghasilkan nilai piksel negatif, maka nilai tersebut dijadikan 0. Jadi kalau nilainya hasilnya negatif dijadikan 0. Sebaliknya jika hasil konvolusi menghasilkan piksel lebih besar dari nilai keabuan maksimum, maka nilai tersebut dijadikan dengan nilai keabuan maksimum ya. Jadi kalau misalkan nilai yang terbesar itu 6, nilai grayscale-nya, maka ya kalau dihitung ini lebih dari 6 ya ditulis tetap 6 ya. Tuh. Nah, masalah timbul bila piksel konvolusi adalah piksel pinggir atau border, karena beberapa koefisien konvolusi tidak dapat diposisikan pada piksel citra efek menggantung ya, atau yang disebut dengan efek menggantung ya. Nah, seperti contoh di bawah ini. Nah, seperti ini. Kalau ini bagaimana? Nah, maka solusinya yaitu piksel-piksel pinggir ini diabaikan ya. Tapi tidak dikonvolusi. Solusi ini banyak dipakai dalam pustaka fungsi pengolahan citra. Dengan cara ini, maka piksel pinggir nilai tetapnya sama dengan citra asal. Pada gambar 6 memperlihatkan hasil konvolusi pada contoh gambar 6 tadi ya. Sorry, gambar 6 di bawah. Nah ini, jadi piksel pinggir tidak diarsir ya. Nah kemudian yang kedua, duplikasi elemen citra. Misalkan elemen kolom pertama disalin ke M+1. Begitu juga sebaliknya. Lalu konvolusi dapat dilakukan terhadap piksel-piksel pinggir tersebut ya. Jadi yang elemen yang ini itu dikopi ya. Nah, kemudian elemen yang ditandai tanda tanya ini diasumsikan bernilai 0 atau konstanta yang lain sehingga konvolusi piksel pinggir dapat dilakukan. Itu nanti contoh penerapannya. Jadi contohnya ya, konvolusi pengolahan citra dapat dilakukan melalui konvolusi. Hasil konvolusi dari filter dengan image gray RGB red green blue berubah gambar yang kabur. Jadi gambar hitam ditaburi bintik hitam ya. Nah contohnya seperti ini ya. Nanti tadi nilai emasnya ini kita tentukan. Ini kita ambil gambarnya, kemudian ditentukan nilai emasnya, kemudian gray sama dengan RGB to gray diubah dari RGB karena gambarnya kan berwarna ya menjadi gray, kemudian dijadikan ditentukan thresholdnya. Nah kemudian di sini gambarnya diubah menjadi black and white ya. Kemudian hasilnya di mask tadi dimasukkan, ini masknya tadi dihitung,
kemudian subplotnya 1, 2, 1 ya. MSU gambar subplotnya 1, 2, 2, MSU hasil titel sesudah. Itu. Nah, kita coba aja menggunakan MATLAB ya. Nah, ini kita copy aja. Nah, ini kita jalankan. Oh sorry, ini letaknya bukan di sini ya. Letaknya itu kita buka dulu dari MATLAB, itu new script ya. Nah, kita copy di sini. Nah, kita jalankan. Nah, ini disimpan di mana? Nah, sudah simpan di folder MATLAB D. Nah, misalkan saya simpan sini ya. Save. Add path. Add to path. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi seakan-akan yaitu jadi kayak deteksi tepi itu ya. Nah, itu. Jadi fungsi konvolusi tadi kan merupakan apa? Deteksi tepi ya. Nah, seperti ini ya. Oke, dari materi hari ini cukup ini dulu. Silakan dipelajari, dan tugasnya silakan mencoba membuat programnya ini ya, membuat programnya di MATLAB-nya itu ya. Nanti menjalankan programnya dicoba, nanti gambarnya bebas ya, nggak harus gambar ini ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.